Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adapun pokok-pokok penekanan yang akan berlangsung dalam 1 minggu ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin 17, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16 atau jam 4 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pemimpin persiapan bersama adalah Bapak Pendeta David Tiranda. Poin yang ke-19, kebaktian lansia atau usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 9 WITA di Rumah Nenek Lola, samping kantor PDI Perjuangan kelompok pelayanan 7 Jalan Pramuka. Atas perhatian dan kehadiran para lansia diucapkan terima kasih. Poin yang ke-21, dalam rangka merealisasikan program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantepao, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 dalam bentuk aksi lau dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Kemudian informasi atau warta tambahan disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa mulai minggu pertama bulan Maret 2024 ibadah keluarga, PWGT, PPGT diaktifkan kembali. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga besar KFC Toraja yang telah mendukung kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun SMGT ke-69 Jemaat Rantepao. Ketiga, ibadah keluarga Peter Kabanga di kelompok pelayanan 5B pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.30 WITA. Pelayan adalah Bapak Penatua Jika Tondok, liturgis Ibu Diaken Femi Bumbungan. Yang keempat, sehubungan dengan kegiatan paduan suara 13 tahun Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2024 di Bali, maka tim Semaker Voice mengadakan pencarian dana melalui basar makanan atau lauk di Jemaat Rantepao pada hari Minggu 10 Maret 2024 dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Dan yang penutup ketiga diinformasikan bahwa untuk lebih lengkapnya informasi silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca di warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar Jemaat Rantepao yang sementara mengikuti ibadah pada malam ini. Untuk itu marilah kita
menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Oleh karena itu, sukacita kita alami bersama, dihimpunkan di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, merayakan Prapaskah yang ketiga. Kita mengenang kisah dari masa ke masa, kisah yang mengerikan sekaligus mengharuskan bahwa Yesus yang menderita justru mengasihi kita agar kita diangkat dari penderitaan kita. Itulah hikmat di balik salib. Ia menderita untuk membebaskan kita dari penderitaan. Oleh karena itu, marilah kita puji Dia dan mengagungkan namanya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kita yakini bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur kepada Allah dengan bermazmur melalui Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Lembaga Alkitab memberikan judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit mencitrakan kemuliaan Allah, memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar. tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari serangga. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Kita sama-sama mengatakan amin. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna dan teguh, membuatku segar. Firman-Mu terang yang tidak terbenam, padanya ku gemar. Hikmat yang Kau beri, indahnya jauh lebih dari emas permata. Ya holik dunia, oleh firman-Mu Engkau cahayakan mata. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang seminggu ke depan. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Ku memanjangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama bersukacita di dalam Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, tentu seringkali kita melukai hati sesama kita. Kita sering melukai hati orang tua kita. Kita sering melukai hati guru-guru kita di sekolah ataupun dosen kita di kampus. Terlebih kita sering melukai hati Tuhan. Entah itu melalui tingkah laku kita, melalui tutur dan tindakan kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Dengan menyesal dan malu, marilah kita memohon, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihani kami ya Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Kasihani kami ya Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam engkau bertahukan hikmat kepadaku. Kasihani kami ya Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Kasihani kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita atas berkat-berkat Allah yang Tuhan senantiasa karunia kepada kita setiap hari. Karena itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 132 sebagai pengantar persembahan kita adalah: Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita iringi dengan memuji Tuhan Tangyara Kasugiran. Sambil kita memberikan persembahan kita, ada kota pembangunan di depan kita. Mari kita mengisi. Kesatuan
ada kota persembahan bangunan, mari kita mengisi sesuai dengan janjinya. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Setelah kita memberikan persembahan mulai melalui pundi, ada lagi natura. Ini dari rambutan sampai ke naga menjadi manggis raja bobohan. Dari talu lantai, ladi pasituk asing untuk pembangunan. Taruh harga. 1 kali, 2 kali itu baru 100. Bayangkan ini dari rambutan sampai ke naga menjadi manggis raja bobohan. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kurang semangat. Indah tu 50 ni atau tak 100.000 pentalun aku toh kurang semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami hanya naikkan di hadapan-Mu, karena hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, jikalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan,
Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk bisa menikmati persekutuan ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan kami ini, dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, kami juga berdoa biarlah kami berhikmat dan bijaksana untuk dapat memakai berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan mereka, dan biarlah mempercukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Menyambut bersama syukur kita sekali lagi memuji Tuhan dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan hartamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan dan membaca bersama-sama akan sabda kebenaran firman Tuhan. Ada 3 bacaan yang telah disiapkan pada malam hari ini. Yang pertama dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kemudian bacaan yang kedua 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Bacaan yang ketiga sebagai bacaan Injil kita dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Apabila kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka, kita memohon kuasa Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengagungkan nama-Mu malam hari ini ya Allah. Begitu luar biasa kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Kami boleh dimungkinkan untuk mengangkat setiap tugas dan pelayanan, setiap tanggung jawab kami. Kami percaya bahwa bukan karena kekuatan dan hebat kami, melainkan karena campur tangan Tuhan, sehingga kami dimungkinkan untuk mengangkat kesemuanya itu. Kami bersyukur Bapa, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah menuntun kami dari rumah, dari perjalanan, meskipun cuaca sedikit tidak mendukung, namun kami percaya bahwa karena kasih-Mu ya Allah, kami boleh datang bersekutu, berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, untuk datang memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan bahkan mempelajari bersama-sama akan sabda kebenaran-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Juga kami yang hadir pada kesempatan ini, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama, itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Terlebih ya Allah, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan apa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat daripada orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin, firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Hosiana. Mari bangkit berdiri. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Iya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Hikmat di balik salib. Hikmat di balik salib. Jika kita berbicara tentang hikmat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa hikmat adalah kebijakan, kearifan, kesaktian, dan juga kekuatan. Awalan pada kata benda hikmat, memiliki atau mempunyai, sehingga jelas bahwa hikmat atau berhikmat adalah memiliki atau mempunyai kebijakan dan kearifan. Lalu, apa itu salib? Salib yaitu suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristen. Karena melalui salib, Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia.
Di samping itu, salib juga dipahami sebagai simbol penderitaan. Dalam konteks ini, salib dimaknai oleh orang-orang Kristen sebagai sikap kesediaan untuk mengikuti Kristus melalui jalan penderitaan. Namun untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat apa sih dan bagaimana sih hikmat itu nyata di dalam kehidupan umat. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya kepadanya sungguh-sungguh sadar akan panggilannya. Sungguh-sungguh sadar akan panggilan hidupnya sebagai murid. Sehingga ia terus-menerus membenahi dirinya untuk mengenal lebih dalam tentang Allah dan tentang kasih-Nya, yang tak dapat dibandingkan dan tak dapat disetarakan dan tidak ada samanya dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Memang mengenal Allah dan merasakan indahnya kasih-Nya adalah harapan dan kehidupan, kerinduan semua makhluk. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi jikalau manusia mengandalkan hikmat yang bersumber dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga judul bacaan kita dikatakan bahwa hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Jalan masuk untuk mengenal Allah dan merasakan indahnya kasih-Nya hanya dengan kerendahan hati untuk menjadi seorang murid. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang mengerti bahwa via dolorosa atau jalan penderitaan adalah pilihan Allah sendiri untuk mewujudkan maksud penyelamatannya atas dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memperoleh semua itu atau untuk mengalami jalan ini bukanlah jalan yang bebas dari hambatan. Kita tahu bahwa ketika Yesus hendak dihukum, ketika Yesus hendak disalibkan, begitu banyak tantangan dan rintangan, begitu banyak cobaan yang dia alami. Dia dicaci maki, dia dicambuk, dan masih banyak hal yang dialami oleh Yesus untuk dapat sampai pada titik di mana dia menyelamatkan umat manusia. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa jalan yang sempit dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya bahwa ketika kita diposisikan di posisi Yesus, saya percaya bahwa kita semua akan lari. Saya sendiri, kalau saya diperhadapkan dengan apa yang dialami Yesus Kristus, saya juga akan lari. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus sangat menyayangi umatnya. Tuhan Yesus mau membangun relasi yang tadinya putus karena dosa, relasi antara Allah dengan manusia itu baik kembali. Memang kecenderungan hati manusia hanya pada hal-hal yang mudah atau instan. Membeli barang yang murah, diskon, menjadi rebutan banyak orang, tetapi untuk barang yang mahal tak ada orang yang menyentuhnya. Yang banyak sekarang dibeli itu adalah cakar. Ya. Via dolorosa atau jalan penderitaan memang harganya sangat mahal, tetapi di ujungnya adalah tersimpan mahkota kehidupan. Dan untuk menempuh jalan penderitaan itu,
Dia sangat dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran, bahkan kerelaan untuk melepaskan hal-hal yang paling berharga menurut ukuran dunia. Itulah harga yang harus dibayar oleh setiap orang. Jika kita mengikut salib, jika kita memikul salib atau kita mengikut Kristus, itulah tadi hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya meyakini dirinya sebagai pembawa misi perdamaian di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 5 ayat 9 bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Namun kita tak dapat pungkiri bahwa dalam konteks dunia sekarang ini, melakukan misi perdamaian adalah sebuah tugas yang tidak mudah. Mengapa? Karena manusia cenderung individualis. Mereka hanya mau menang sendiri, lalu mengorbankan orang lain. Memang sulit, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Memperjuangkan kebenaran dalam konteks seperti ini sangat susah. Yang lebih parah lagi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan justru dikendalikan karena uang. Sehingga yang benar dipersalahkan dan yang salah dibenarkan. Betul itu? Iya. Tapi saya percaya bahwa kita yang hadir pada kesempatan ini tidaklah demikian. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan agar misi sebagai pembawa damai itu dapat diwujudkan di tengah-tengah dunia? Yang pertama, sebagai pembawa damai, maka setiap anak-anak Tuhan harus menjadi teladan dalam kata dan tindakan atau integritas. Kita harus mampu berdamai dengan siapapun, juga walau kita harus menanggung celaan dan fitnah. Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembawa misi damai, kita harus selalu sedia untuk mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi umatnya, bahkan ketika Yesus disalibkan, ketika dia di atas salib, dia pun masih berdoa kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Sebegitu sayangnya Tuhan Yesus kepada umatnya, sehingga dia menderita pun, dia di atas salib pun, dia masih sempat mendoakan umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Baru kita dicerita, kita sudah mengatakan, Pak Raya 7. Ya, kadang-kadang begitu ya, Pak Raya tuh dia sudah kasih begitu saya, untuk apa saya doakan mereka? Ya. Realita yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa damai, maka setiap anak-anak Tuhan harus sabar dan memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang lemah lembut. Hal ini hanya mungkin jika kita memiliki ketahanan iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Untuk hal ini Rasul Petrus menyampaikan nasihatnya, bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu
karena hidupmu yang saleh dan dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Cemoohan dan fitnahan tidaklah mungkin mampu kita hadapi hanya dengan mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia. Kita hanya bisa dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Kita hanya mampu melewati setiap cobaan, mampu melewati setiap pergumulan dan tantangan kalau kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Ya. Dalam bacaan kita pada saat ini, hikmat manusia itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena hikmat manusia membawa kita kepada kesombongan. Tetapi hikmat daripada Allah akan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus harus menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus harus menjadi teladan, menjadi contoh dalam mewujudkan misi perdamaian. Sebab ia menanggung dengan penuh kesabaran celaan dan fitnahan. Dan ia memberi kekuatan kepada kita. Ia berkata bahwa berbahagialah kamu jika kaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan kita pada kesempatan ini, ayatnya yang ke-18. Berbicara tentang realitas salib bagi orang-orang Yunani atau kaum intelektual yang mengatakan bahwa salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Salib itu adalah sebuah kekonyolan, sebab salib itu adalah simbol dari sebuah kehinaan. Tetapi manalah mungkin Allah yang begitu agung, mulia dan kudus hadir dalam kondisi yang hina. Allah itu adalah realitas kebesaran, sedangkan salib adalah realita kehinaan. Karena itu bagi mereka salib adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah dipanggil, salib adalah kekuatan dari Allah. Justru saliblah yang akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kalau bukan karena salib, kita bukan siapa-siapalah. Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau bukan karena salib, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Kalau bukan karena salib, kita tidak akan tahu apa-apa. Oleh sebab itu, melalui saliblah, melalui hikmat daripada Tuhanlah yang akan terus menuntun kita di dalam menjalani setiap hidup anugerahnya. Suka duka yang kita jalani, ketika kita mempergunakan hikmat, ketika kita hidup di dalam hikmat Allah, maka semuanya itu akan kita mampu jalani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa lebih baik kita dianggap bodoh oleh manusia, namun Allah menerima dan menyambut kita dalam kemuliaannya, daripada berlagak pandai dan berhikmat di depan manusia, tetapi Allah menolak kita. Dan kita harus camkan bahwa yang mana harus kita pilih. Kita harus ingat, apakah kita memilih hikmat daripada Allah atau memilih hikmat daripada manusia. Selamat menjalani minggu sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin, firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa.
Terima kasih firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih kami boleh dimampukan untuk memilih antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam hikmat Allah. Biar kami terus hidup di dalam hikmat-Mu. Sehingga melalui hikmat-Mu itu, melalui jalan penderitaan yang telah Engkau tempuh, boleh menuntun kami di dalam menjalani kehidupan, terlebih memampukan kami di dalam menjalani hidup yang penuh penderitaan ini. Kami percaya Tuhan bahwa seberat apapun pergumulan, seberat apapun cobaan yang kami hadapi, tetapi ketika kami berserah kepadamu, ketika kami melihat ke salib-Mu, maka kami akan terus berjalan seiring dengan kuasa dan kemurahan Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini. Dan untuk merespon itu, mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kelompok pelayanan 1 dengan judul Mahkota Duri. Kami persilakan.
Luar biasa pujiannya, Tuhan yang akan bertahta di atas pujian yang telah dipersembahkan oleh kelompok pelayanan 1. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kembali kami angkat kepadamu pada malam hari ini, Bapa di sorga, untuk menandai betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat namun begitu indah, yang di dalamnya kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu dari dalam Alkitab pada malam hari ini. Momen-momen seperti ini Tuhan kami sangat rindukan, di mana di dalam momen seperti ini kami boleh berkomunikasi, kami boleh menjalin relasi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh hadir pada kesempatan ini, pada malam hari ini. Kami percaya bahwa kerinduan kamilah yang membawa kami datang di rumah-Mu yang kudus di tempat ini untuk datang menikmati hadirat Tuhan, untuk datang menikmati firman kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan, bahkan kami pelajari bersama-sama, itu boleh mengambil bahagian di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terlebih ya Allah, kami boleh dimampukan untuk mengaplikasikannya di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih terus anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kami yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini, baik sebagai pemain musik, sebagai song leader, sebagai liturgis, sebagai pembaca lektor, dan kami semua sebagai pembawa pundi, dan kami semua yang boleh terlibat dan mengambil bahagian pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan terus berperkara di dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam mengangkat tugas dan mulia yang Tuhan telah embankan di pundak kami masing-masing. Biarlah tugas yang mulia ini kami boleh angkat dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur hanya kepada Bapa di sorga. Bapa sorgawi, kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, orang tua kekasih yang tidak sempat hadir pada malam hari ini oleh karena berbagai macam situasi dan kondisi. Kami berdoa buat beberapa orang tua kami yang tidak sempat hadir karena dalam kelemahan tubuh, beberapa yang tertera di dalam pokok doa pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang melihat keberadaan mereka. Hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi Engkau ya Tuhan yang sudah mengenal mereka yang sakit pada saat ini. Sembuhkan mereka Bapa, pulihkan mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diterima, baik perawatan di rumah sakit, melalui para dokter, para medis yang Engkau percayakan merawat mereka, pun yang dirawat di rumah, melalui pendampingan keluarga, anak cucu. Biarlah dari dalam semuanya itu ya Allah boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi orang tua kekasih kami, bagi saudara-saudara kami, sehingga semakin hari semakin mengalami pemulihan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Dan biarlah hari Minggu yang akan datang boleh kembali hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang tidak kuat lagi datang di rumah-Mu yang kudus di tempat ini karena dalam masa usia indah. Kami percayakan kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami letakkan sepenuhnya hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Jangan tinggalkan mereka. Tetaplah memberkati mereka. Tetaplah di samping mereka untuk merawat mereka yang sudah tidak mampu hadir bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Biar di dalam kehidupan mereka
Mereka tidak pernah kehilangan harapan, mereka tidak berputus asa, namun mereka terus meletakkan pengharapannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka, sehingga lawatan Tuhan terus mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak yatim piatu, janda duda, serta anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau ya Tuhan yang terus memelihara mereka, yang terus mendampingi mereka, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang mereka harapkan, biarlah Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Kami percaya bahwa pertambahan usia yang boleh dialami saudara-saudara kami, orang tua kekasih kami, itu asalnya daripada Tuhan. Dan Tuhan pun yang akan terus mempertambahkan kebahagiaan bagi mereka, sukacita bagi mereka. Biarlah di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, terus bersandar dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berduka cita, keluarga almarhum Ibu Elizabeth Mayati, mertua dari Bapak Daud Sambo, yang rencana dimakamkan tanggal 9 Maret 2024 di Palopo. Juga keluarga Ibu Diaken Wilma Toding atas meninggalnya Om Bapak Daniel Toding, keluarga almarhum Martin Luther Elok Maran, mertua dari Bapak Pendeta Asang, yang rencana akan dimakamkan minggu depan. Semuanya itu Tuhan kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang berduka saat ini. Engkau yang hadir sebagai penghibur yang sejati, yang akan terus menguatkan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan tidak larut di dalam kedukaan, tetapi mereka senantiasa menaruh harapan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Segala rencana, segala keperluan sehubungan dengan pemakaman orang tua kekasih kami letakkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus memberkati setiap keluarga yang berduka, sehingga segala rencana itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berdoa dan bersyukur untuk peneguhan sidi yang boleh selesai hari ini. Kami percaya bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, semua karena kasih dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang Engkau tahu sementara berjalan sampai saat ini Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati setiap panitia pembangunan yang telah terbentuk untuk mengusahakan dan mengupayakan gedung pelayanan ini. Bahkan memberkati setiap tukang yang dipercayakan untuk mengerjakannya. Biarlah gedung pelayanan kami ini Tuhan, jemaat Rantepao, besar harapan dan kerinduan kami, boleh terselesaikan dengan baik. Dan atasnya kami mengucap syukur, dan dalamnya kami boleh memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kedamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara, gereja, pemerintah, guru, TNI, dan Polri. Bapa Engkau yang senantiasa memberkati mereka, biarlah damai sejahtera boleh terus kami nikmati di dunia ini, oleh karena kami percaya bahwa demi penderitaan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami, maka kami harus menyatakan kedamaian dan kesejahteraan di dalam dunia ini, sehingga kami boleh terus mengikut Engkau, terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyuarakan kebenaran. Bapa Sorgawi, masih banyak yang kami mau sampaikan kepadamu pada malam hari ini, tetapi Engkaulah yang terlebih jauh mengetahui isi hati kami ya Allah. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan terima kami yang datang bermohon hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Hikmat di balik salib memampukan kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus hambanya, Ibu Mary Saratu STH, yang telah memberitakan firman pada saat ini. Kiranya doa kita jemaat senantiasa menyertai Ibu Mary dalam segala tanggung jawabnya ke depan sebagai pelayan baik di Rantepao maupun di luar Rantepao. Kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bersyukurlah. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantepao, khususnya melayani pada saat ini, mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.